Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang lembut. Pagi hari ini kami buka hati kami. Kuasai kami, pikiran kami, perasaan kami. Kami mau Engkau tetap ada dalam kehidupan kami, dalam hati kami Tuhan. Oh, ceritakan Roh Kudus tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang manis didengar, yang patut dipuji. Biarlah itu yang kami pikirkan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan di pagi hari ini. Berkati kami semua. Seperti tanah yang siap ditabur benih, biarlah hati kami itu pagi hari ini siap Tuhan untuk ditabur firman Tuhan. Kami mau mendapatkan rema, sebab rema itu yang memerdekakan kami Tuhan. Kami tidak mau hanya sekedar mendengar, tapi kami mau mendapatkan rema itu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami pagi hari ini. Jangan satu pun terlewatkan, tetapi kami semua dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersekutu, kami menjadi kuat dalam satu kesatuan gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam, selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik. Oke. Nah, hari ini kita tahu ya, bukan 50 tahun tetapi 50 hari ya. Jadi frasenya adalah saat Yesus mati dan Yesus dibangkitkan, mulai terhitung dari dibangkitkan, kita lihat bahwa 40 hari itu Yesus naik ke surga. Setelah itu 10 harinya terjadi Pentakosta. Roh Kudus melawat semua orang percaya ya. Yang kalau kita lihat di Kisah Para Rasul itu ya. Baik. Makna Pentakosta bagi gereja Tuhan yaitu turunnya Roh Kudus ke dunia. Pentakosta berarti ke-50 yang mengacu pada hari raya Yahudi yang diadakan 50 hari setelah hari kedua Paskah. Kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita perhatikan Bapak Ibu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin, ya, seperti seroja begitu ya, tiupan angin besar, keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Berarti bahasanya beda. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Wow, luar biasa. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti ini? Ayat 13, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita lihat frase ini, Pentakosta, ya Bapak Ibu ya. Di sini ada dua karakter orang. Yang pertama orang percaya, yang kedua orang tidak percaya. Orang tidak percaya itu di Amsal di pasal ke-13. Mereka katakan, wah mereka lagi mabuk oleh anggur, makanya berkata-kata seperti itu. Tetapi orang percaya, mereka termanggu-manggu, heran-heran, wah kok bisa ya? Mereka bisa pakai, para mereka orang Jawa bisa pakai bahasa soe, bahasa tetun dan atau dan lain sebagainya, seperti begitu ya. Karena dikatakan bahwa mereka bisa memakai bahasa yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan dan mereka ini orang bukan daerah situ ya. Nah, ini membuktikan bahwa saat Pentakosta ada sesuatu yang besar yang dicurahkan yang sebenarnya di luar dari nalar manusia. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi makanya kalau biasanya pekerjaan Roh Kudus seringkali kita pikir, wah kok bisa ya? Itulah pekerjaan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah sumber hikmat. Kita lihat. Pertama, Pentakosta disebut pesta minggu. Ya. Keluaran 34 ayat 22, hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bunggaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Ayat Keluaran 34 ayat 22 ini menggambarkan bahwa waktu itu Musa naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan perjanjian-perjanjian, aturan-aturan. Karena Musa ini bawa bangsa yang besar. Kalau kita membawa bangsa besar, kita memimpin satu perusahaan, harus ada aturan-aturan, betul ya? Kalau tidak, berarti nanti kacau balau. Ada yang buat blok sini, ada yang buat blok sebelah, ya. Nah, itu akan kacau balau. Nah, ini dikisahkan bahwa saat itu Musa bertemu dengan Allah dan Allah membuat satu aturan-aturan perjanjian-perjanjian untuk bangsa Israel. Nah, ayat ini terdapat dalam konteks perintah-perintah yang diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. 7 minggu merujuk kepada waktu yang terhitung 7 minggu setelah hari raya Paskah atau perayaan Pentakosta. Nah, kita lihat bahwa Pentakosta itu disebut pesta minggu. Nah, ada lagi, berikutnya adalah Pentakosta disebut juga sebagai hari raya panen. Keluaran 23 ayat 16, kau peliharalah juga hari raya menuai, memanen, yakni menuai bunga-bungaran dari hasil usahamu, menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Ya. Jadi Pentakosta disebut juga sebagai hari raya panen. Nah, kita tahu bahwa kalau panen berarti itu perayaan besar sekali. Ada yang panen, kalau misalnya kalau kita panen beras saja kita sudah bersuka cita ya Bapak Ibu ya.
Kita kalau panen beras itu kita sudah bersukacita. Memang saya belum pernah merasakan panen beras itu bersukacita, tapi kalau saya lihat ya kakak saya di USA kalau dia panen pasti setidaknya 1 karung, 2 karung pasti saya dikirim ya. Itu berarti apa? Berkelimpahan, bersukacita ya. Nah, kita lihat hari Pentakosta. Nah, kita akan melihat frase ya dari hari Pentakosta ini. Kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Amin Bapak Ibu. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yoel 3 ayat 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, ini adalah frase bagaimana Roh Kudus akan bekerja dalam gereja Tuhan. Kisah Para Rasul pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat 3, itu 40 hari ya, Yesus sudah bangkit 40 hari sebelum naik ke surga. Dia akan berkeliling. Kenapa? Dia mau membuktikan bagi orang-orang percaya ya, itu untuk percaya kepada dia. Dia berkeliling, dia membuat tanda-tanda, mujizat-mujizat. Dia berkeliling supaya satu, yaitu orang benar percaya bahwa Yesus bangkit sebelum turunnya Roh Kudus. Kenapa? Karena orang yang akan memanifestasikan Roh Kudus itu orang yang harus percaya. Tidak bisa tidak. Masalahnya Roh Kudus bukan kasat mata kita bisa lihat kedatangannya. Bukan seorang pejabat yang datang kita bisa lihat, oh ada iring-iringan dari PJR dan lain sebagainya, ada sirene sehingga semua orang bisa tahu. Tidak. 40 hari ini Yesus keliling untuk membuat tanda-tanda supaya orang percaya itu mempercayai bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Inilah frase bagaimana Pentakosta itu terjadi. Demikian juga nanti kedatangan Yesus kedua kali seperti itu. Akan membuat kita anak-anak Tuhan, kita akan pergi menginjili supaya banyak orang percaya. Nah, saat itu Yesus datang. Ya. Jadi inilah frasenya. Supaya apa? Supaya Yoel 3 ayat 18 terjadi. Yaitu apa? Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Berarti itu akan ada pesta besar. Pentakosta ini pesta besar, Bapak Ibu. Ya. Dan juga kita lihat Yesus bersama mereka selama 40 hari. Kemudian naik kembali ke surga. 10 hari setelah kenaikan adalah 50 hari setelah kebangkitan. Nah, perkataan Yoel dalam Yoel 3 ayat 18 dan Yohanes Pembaptis Matius 3 ayat 11 ini tergenapi, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 3 frasenya. Setiap orang percaya, betul-betul percaya Yesus dibangkitkan, baru terjadi Pentakosta. Nah, kita akan uraikan terus Bapak Ibu semua. Nah, jadi frase ini akan terjadi sampai bagaimana waktunya
Pentakosta itu. Nah, hal saat Pentakosta ada, yaitu hal-hal menakjubkan akan terjadi saat Pentakosta itu. Tuhan mempersiapkan segala sesuatu supaya saat Pentakosta itu betul-betul orang percaya itu mendapatkan hal yang besar, hal yang tidak pernah dipikirkan terjadi saat Pentakosta. Nah, peristiwa Pentakosta itu tidak dapat diduplikasi. Kenapa? 1 Korintus 12 ayat 13 katakan begini, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Ya. Jadi tidak ada duplikasi Pentakosta. Kenapa? Kita dapat dalam satu roh. Kita satu roh. Jadi kita dapatkan hal yang sama dalam satu roh. Jadi pada zaman gereja mula-mula itu mereka mendapatkan sesuatu yang menakjubkan, kita juga bisa dapatkan. Yaitu apa? Kita ikuti frase yang pertama tadi dari Kisah Para Rasul itu. Diceritakan kembali, itulah frasenya. Bagaimana orang bisa mengalami kepenuhan roh, mengalami mujizat-mujizat besar. Itu dari frase itu, perjalanan itu. Sehingga dikatakan Yoel itu, nanti kita akan bahas Yoel. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita membutuhkan Pentakosta. Amin Bapak Ibu. Ya. Ketika kita biarkan Roh Kudus menciptakan suasana seperti yang ada di gereja kita, seperti pada hari Pentakosta gereja mula-mula itu, kita akan melihat Tuhan bergerak dalam kuasa di antara kita pada hari-hari ini. Kalau kita izinkan, Tuhan akan bekerja luar biasa, malahan lebih luar biasa lagi. Nah, kita akan belajar ada 4 karakteristik yang mencolok dari gereja mula-mula pada hari Pentakosta. Yang pertama kita lihat, mereka bersama-sama sehati. Sehati. Kata sehati berarti kesepakatan, yaitu memiliki satu pikiran, satu perasaan. Sehati. Kisah Para Rasul 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Ini ayat 15 dulu, saya angkat ke atas dulu, baru nanti di bawah. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, murid-murid mula-mula semuanya ada 120 orang. Dipersatukan dalam keinginan mereka untuk mencari wajah Tuhan. Ya, bersama-sama. Nah, persatuan adalah keberadaan dari gereja mula pertama-tama, dan itu harus menandai kita sebagai jemaat Tuhan VLC. Yaitu apa? Sehati. Karena saat kita sehati, sepikiran, ya, kita akan lihat mujizat besar. Amin Bapak Ibu. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan Perjanjian Baru, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dan sehati meminta sesuatu, doanya akan dikabulkan. Diingatkan ulang, sehati. Jadi gereja mula-mula pertama-tama mereka berkumpul, mereka sehati. Mereka berdoa, mereka sehati berdoa, mereka berkumpul sehati berdoa. Tidak ada yang saling iri, tidak ada yang saling dendam, tidak ada yang saling dialah. Tetapi mereka betul-betul mempunyai hati, yaitu mereka mau mencari wajah Allah, wajah Tuhan. Nah, jika kita menginginkan Pentakosta, yaitu hadirat dan kuasa Tuhan nyata lagi pada hari-hari ini dalam gereja Tuhan, maka kesatuan adalah jalannya. Tidak bisa yang lain. Kesatuan adalah jalannya.
Tidak ada jalan lain bagi umat Tuhan. Hanya ada kesatuan. Satu tim musik, kalau tidak ada kesatuan pasti mereka bubar. Satu keluarga juga kalau tidak ada kesatuan pasti akan ada percecokan. Satu perusahaan juga kalau tidak ada kesatuan pasti ada yang keluar, ada yang masuk. Ini kesatuan. Inilah yang menjadi PR bagi kita sebagai anggota jemaat kesatuan tubuh Kristus hari-hari ini. Ya. Mari kita bangun kesatuan. Amin Bapak Ibu. Ingat bahwa senjata yang dipakai musuh untuk menghadang dan menghambat Pentakosta lagi dalam tubuh jemaat yaitu adalah ketidaksatuan. Kalau sudah ada ketidaksatuan, percaya saja itu pasti akan hancur. Kesatuan adalah pekerjaan awal Roh Kudus sebelum melakukan pekerjaan besar. Ya, kita lihat kesatuan. Saat mereka berkumpul terjadilah kesatuan. Saat mereka bersatu terjadilah namanya manifestasi roh. Kita lihat Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Amin. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, itu saya ada kasih kuning, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saat kita bersatu, Tuhan janji itu. Ya, saat kita bersatu, Tuhan janji itu, yaitu apa? Yaitu Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan hanya berkat hari ini, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun saja. Tidak. Tuhan katakan kalau ada kesatuan di dalam tubuh Kristus, Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau selama-lamanya berarti sepanjang hayat kita, ya kan? Sepanjang hayat kita. Generasi kita berikutnya lagi mereka menerimanya sepanjang hayat mereka lagi. Dan seterusnya. Amin. Itulah janji Tuhan. Saat kita bersatu, ada kesatuan, Tuhan memerintahkan berkat itu untuk selama-lamanya.